Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Story of Agung. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah pengalaman horor yang dialami oleh teman SMA aku sendiri, guys. Pada waktu itu dia masih kecil dan ini terjadi gara-gara dia waktu itu mandi malam hari, guys. Nah, bagaimana selengkapnya? Sebelum lanjut, bisa tolong tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar ada video baru yang bisa kalian lihat di channel ini, oke? Oke guys, jadi nama teman saya ini namanya Revan. Nah, si Revan ini waktu itu sekitar kelas 5 SD dan usianya baru 10 tahun. Nah, dia itu kan sering banget main bola dan keringetan dan suka lari-lari lah sama teman-temannya di kampungnya. Oh ya, untuk kampungnya si Revan ini, by the way, kampungnya masih kampung zaman dulu. Karena kisah ini terjadi pada tahun sekitar 2005 lah. Jadi bisa dibilang kampungnya si Revan ini adalah kampung yang belum semi modern seperti kampung-kampung yang sekarang. Semi modern tuh kayak misalkan kampungnya masih ada persawahan dan jalannya itu masih tanah, belum menjadi jalan aspal di perkampungannya itu. Memang ada jalan aspal juga tapi itu di luar kampungnya dia, guys. Jadi lebih banyak pepohonan, jadi masih kayak hawa-hawa hutan-hutan gitulah. Nah, singkat cerita kan waktu itu si Revan tuh main bola sama teman-temannya, keringet, lari-lari, bajunya kotor segala macam. Nah, waktu itu kan ibunya udah nyuruh mandi ke si Revan, tapi dia masih nggak mau waktu sore itu. Nah, hingga pada akhirnya menjelang jam 10 malam nih dia udah merasa gerah dan badannya keringetan sampai apa sih kayak lengket gitu lah badannya karena saking keringetnya gitu. Nah, akhirnya dia bilang lah ke mamanya, "Mah, Revan mau mandi dong." Terus ibunya bilang, "Jangan dong, ini udah jam setengah 10 malam, masa ya kamu mau mandi malam-malam sih? Kamu kan tahu sendiri kalau di kamar mandi di rumah kita itu airnya mati. Dan ada air juga, ini cuma untuk buat besok pagi buat kita wudhu, sholat, dan mandinya bapak kamu. Nanti airnya malah boros lagi kalau kamu mandi sekarang. Tenang aja mah, lagian kan Revan bukan mau mandi di rumah, tapi mau mandi di sawah punya kakek gitu." Jangan dong, ini kan udah malam, yang bener aja dong, kira-kira dong, nanti kamu masuk angin segala macem. Ya habis gimana mah, badan Revan udah gatal banget nih, udah keringat buntat, kata dia gitu kan. Ya udah, pada akhirnya diizinin lah sama ibunya. Oh, yang ngomong-ngomong ini di keluarga si Revan, kakek neneknya masih ada, bapaknya masih ada juga, jadi full keluarganya masih ada. Dan akhirnya udah diizinkan sama mamanya, si Revan pun ngambil anduk dan akhirnya keluar rumah lah malam hari jam setengah 10 malam. Nah, by the way, untuk sawah kakeknya ini emang agak sedikit jauh dari rumahnya, tapi nggak terlalu jauh lah, cukup jalan kaki lewat 2 menit ya udah sampai lah. Nah, singkat cerita si Revan tuh udah nyampe ke sawah kakeknya. Nah, seperti yang kalian semua tahu, guys, kalau di perkampungan yang lama-lama itu kan kalau pesawahan pasti adalah kayak bilik kecil gitu, kamar buat mandi, buang air besar atau buang air kecil yang airnya suka ngalir tanpa henti itu gitu. Dan kalau biasa kan biliknya itu terbuat dari kayu dan terus atapnya terbuat dari seng, dan untuk bagian pintunya itu nggak pakai pintu kayu tapi kayak pakai karung buat beras gitu, ditutupinya kayak gitu. Nah, setelah si Revan sampai di saung kakeknya itu, dia pun akhirnya masuk ke bilik kamar mandi itu dan langsung dia mandi lah. Lagi asik-asik mandi sambil nyanyi-nyanyi gitu, tiba-tiba ada suara ketukan. Nah, pada awalnya si Revan ini diem, suara apaan tuh? Sama dia didengerin aja dengan seksama, tapi ternyata nggak ada suara apa-apa lagi. Ya udahlah, bodo amat, mandi lagi lanjut, katanya dia bilang. Pada akhirnya mandinya udah selesai dan dia pun langsung pakai anduk buat nutupin badannya. Nah, tiba-tiba ada suara lagi, tapi sekarang yang suaranya itu yang dipukul itu seng gitu, guys, seng atapnya gitu. Nah, dia diem aja sebentar. Waktu celingak-celinguk lewat kanan kiri, tahu-tahu apa yang dilihat ternyata itu kepala pocong, guys. Ternyata pocong lagi ngeliatin dia lagi mandi, guys. Nah, otomatis si Revan yang ngeliat itu kan serem gitu ya. Waktu si Revan itu ngeliat pocongnya, ternyata muka pocongnya itu full hitam semua, kain kafannya putih kotor lusuh gitu. Nah, waktu si Revan ngeliat sosok pocong itu, dia langsung buru-buru keluar lari, langsung teriak, "Mama, mama," sambil di jalan terus aja teriak gitu. Nah, waktu dia lari itu kan akhirnya dia penasaran pengen lihat pocongnya kira-kira ngejar nggak. Nah, pas dia nengok ke belakang ternyata pocongnya ngejar, guys, tapi ngejarnya sambil terbang gitu, nggak sambil loncat-loncat. Karena waktu tahun 2005 atau 2000 tahun 2000-an gitu kan, waktu itu ada film Pocong Mumun gitu kan viral, yang pocongnya suka loncat-loncat. Tapi waktu dia ngeliat itu ternyata pocongnya itu terbang, guys, bukan loncat-loncat kayak di film gitu.
Yang lebih epicnya lagi apa guys, ternyata anduk yang dipakai si Repan itu kelepas dengan sendirinya, hingga pada akhirnya dia lari dalam keadaan telanjang bulat gitu sampai ke rumahnya. Nah pada akhirnya si Repan pun udah nyampe rumahnya, langsung buru-buru buka pintu, langsung ditutup lagi pintunya dengan kasar gitu. Terus ibunya nanya, ada apa ini Pan, kenapa kamu lari-lari, kenapa muka kamu pucat kayak gitu, kenapa banyak nanya ibunya gitu ya. Si Repan tuh ngatur napas dulu aja, langsung bilang, Bu tadi itu Repan dikejar sama pocong Bu. Hah, pocong? Pocong mana katanya? Itu tadi di saung ada pocong gitu katanya. Nah posisinya si Repan tuh waktu bilang ke ibunya kayak gitu tuh sambil nyender ke pintunya gitu, sambil nutupin pintu. Nah gak lama kemudian ada ketukan pintu dari luar. Nah tiba-tiba si Repan sama ibunya langsung terdiam gara-gara ketukan pintu itu. Langsung si Repan bilang, Bu itu pocongnya Bu. Langsung si Repan lari ke ibunya. Langsung ibunya bilang, Astagfirullah kok kayak gini sih jadinya. Ini kan gara-gara kamu Pan, kan ibu udah bilang jangan mandi malam-malam. Sekarang malah kedatangin pocong kan jadinya. Ya Bu habisnya gimana Bang Repan, udah gatal-gatal gak kuat pengen mandi. Ya tapi kan sekarang gara-gara kamu mandi, sekarang pocong malah jadi ke rumah kita kan sekarang. Ya Bu maaf Bu, habis gimana dong. Nah gak lama kemudian tiba-tiba neneknya datang dari dapur sambil bawa air cucian bekas piring gitu guys. Langsung sama neneknya dibuka pintunya, dan memang bener ada pocong di depan pintu itu. Langsung sama si neneknya tuh dibanjurin tuh air bekas cucian piring ke muka pocong. Langsung ditutup lagi pintunya sama si neneknya guys, langsung dikunci. Nah kemungkinan kalian semua bakal mikir kalau si pocong itu bakal pergi kan setelah dibanjut pakai air cucian itu, tapi ternyata enggak guys. Ternyata pocong itu malah marah sejadi-jadinya. Itu pocong ngetuk pintunya tuh makin keras, kayak orang digedor-gedor pintu gitu guys, kayak berusaha buat masuk banget gitu. Langsung si neneknya yang tadinya ngebanjir itu langsung bilang, aduh gimana nih takut nih, takut, tolongin dong gimana. Jadi pada panik kan semuanya. Nah sedangkan ayahnya si Repan juga emang ada tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya, sama ya karena saking takutnya juga gitu. Hingga apa yang terjadi, ternyata kakeknya lah yang turun tangan untuk mengatasi pocong itu. Dengan gagah berani kakeknya langsung buka pintu, langsung keluar dan nutupin pintunya dan nemuin tuh pocong. Terus si Repan bilang, kakek jangan ditemuin tuh pocongnya, takut, serem katanya. Nah pas si Repan bilang gitu tuh ya kakeknya emang udah ada di luar gitu nemuin tuh pocong gitu. Nah sekitar 5 menit atau 6 menitan lah kakeknya akhirnya masuk lagi ke rumahnya dan bilang, tenang pocongnya udah nggak ada, nggak bakal ngejar kamu lagi katanya, nggak bakal ganggu kita lagi. Terus neneknya sama semuanya bilang, alhamdulillah kakek. Terus si Repan nanya, kakek kok bisa ngusir pocong itu, gimana caranya kek? Sambil tersenyum kakeknya bilang, sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita harus lebih berani daripada setan, karena derajat manusia itu jauh lebih tinggi daripada makhluk ciptanya yang lain, kata si kakek. Dan yang terpenting kita harus memperkuat iman kita dan juga agama kita. Kalau agama dan iman kita kuat dan ilmu kita banyak, insya Allah setan apapun gak bakal berani ganggu kita. Langsung si Repan bilang lagi, oh gitu ya kek, terus gimana cara kakek ngusir pocong itu? Ya salah satunya ya kita baca ayat kursi, baca Al-Falaq, Anas dan yang lainnya, dan memohon perlindungan kepada Allah supaya kita tidak diganggu dari jin yang mengganggu manusia, katanya gitu guys. Langsung semuanya bilang, alhamdulillah kakek, untung kakek selamat, katanya semuanya, kata neneknya juga gitu. Langsung kakeknya bilang, ya udah tenang, gak usah panik. Langsung ibunya si Repan bilang, Pan, kamu telanjang? Iya Bu, tadi kan waktu lari anduknya kelepas. Kamu gimana sih? Ambil lagi nggak? Nggak mau lah Bu, masa diambil, nanti pocong datang lagi dong. Langsung semuanya pada ketawa karena ibunya cuma bercanda doang. Walaupun memang itu anduknya si Repan, tapi kan kalau dalam situasi orang lagi panik tegang kayak gitu mah boro-boro mikirin anduk ya kan. Ibunya langsung bilang, ya udah sekarang kamu ke kamar pakai baju, takutnya ini badan kamu malah masuk angin, nanti besok kamu nggak bisa sekolah deh. Kata si Repan teh iya. Dan hingga kebesokan paginya ya pocong itu udah nggak datang lagi ke si Repan dan ke keluarganya guys. Dan semenjak saat itu si Repan pun kapok mandi malam-malam. Jadi kalau dia mau mandi tuh langsung sore harinya dia mandi, dan gak mau mandi malam-malam lagi, takutnya dikejar sama pocong lagi katanya. Atau mungkin ada setan yang lebih nyeremi lagi dari itu, kata si Revan tuh kayak gitu. Nah itu dia guys, adalah kisah yang dialami oleh sahabatku yang bernama Revan. Jadi si Revan ini menceritakannya waktu aku sama dia itu waktu udah SMA guys, kelas 2 atau kelas 10 ya kalau nggak salah. Dan kejadian itu dialaminya waktu kelas 5 SD atau 10 tahunnya. Gimana guys, menurut kalian ceritanya cukup menyeramkan kan? Ya udah deh guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, dan terima kasih karena kalian sudah menonton di channel The Story of Agung ini, dan jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan share kalau gitu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.